Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my class. Today we will discuss about the tense. Yeah, this one any tense, present tense and past tense. Jadi mahasiswa bisa dengan menggunakan keyword atau dengan berpatokan dengan keterangan waktunya. Kalau sekiranya kita mau bicara dalam bahasa Inggris dengan ada keterangan waktunya yang pasti, seperti every itu kan setiap ya, always, often, usually, sometimes, seldom, never, itu berarti menggunakan simple present dengan menggunakan rumus simple present. Sedangkan untuk simple present di sini bisa menggunakan dalam apa yang kita bicarakan dalam bahasa Inggris atau apa yang kita tulis dalam bahasa Inggris itu, kalimat tersebut bisa ada kata kerjanya atau tidak ada kata kerjanya. Contohnya di formula yang ke-1 ini. Yang formula ke-1 ini subjek ditambah dengan to be, is, am, are. Langsung ke adjektif. Jadi kalimat tersebut tidak mempunyai kata kerja. Seperti itu contohnya. I'm sick. Saya sakit, itu tidak ada kata kerjanya. Makanya menggunakan to be, am, is, are. Kalau kita sekiranya itu kan just information, hanya kalimat informasi atau kalimat berita, jadi menggunakan simple present. Dan kalau memang apa yang kita bicarakan atau akan kita tulis, hal yang memang sekiranya itu hanya kalimat berita atau hanya suatu kebiasaan kita atau memberitahu ya informasi itu atau hal-hal yang umum, itu menggunakan simple present yang ada verbnya seperti yang di sini. Itu contohnya I work. Kalau I work, saya bekerja, berarti I work, saya bekerja. Dan ini kenapa ada s tambah is? Dan kalau memang subjeknya si, he, it, ini ditambahkan dengan s. Contohnya she works, pakai s ya. Dan kalau membuat kalimat negatif di sini subjek kalau memang dari atas ini ya yang ada kata kerjanya, berarti subjek ditambah do or does plus not plus verb one. Tapi kalau kalimatnya tidak punya kata kerja, di sini contohnya yang rumus yang pertama itu hanya menambahkan not ya. I'm not sick, saya tidak sakit gitu ya. And then continuous sama ya di sini. Apa sih present continuous? Present continuous itu apa yang sedang kita kerjakan. Saya sedang mengajar saat ini, berarti menggunakan present continuous. Saya sedang mengajar. Kalau dalam bahasa Inggris saya sedang belajar, berarti I'm learning, menggunakan verb ing ya. Learn, belajar, ditambahkan dengan ing. Dan harus kalau present continuous harus ditambahkan dengan to be plus verb ing. Dan biasanya keterangan waktunya now. Saya sedang belajar sekarang, at present itu saat ini. Look, lihat itu saat ini ya. Watch, listen, sama itu maksudnya dengar. Saya sekarang lagi belajar gitu. Lagi atau sedang di sini menggunakan to be ya, to be ditambah verb ing. And then untuk present future ini yang akan kita lakukan, akan kita kerjakan. Biasanya ada tomorrow, yang sesuatu yang belum kita lakukan, masih akan ya. Biasanya keterangan waktunya di sini tomorrow, next, menggunakan will or shall, tapi biasanya kita lebih sering menggunakan will ya. Di sini kalau menggunakan apa yang akan kita ucapkan dalam bahasa Inggris atau apa yang akan kita tulis dalam bahasa Inggris, di sini subjek ditambah dengan will plus verb one ya, plus complement atau plus adverb ya. And then kalau memang kalimat apa yang akan kita ucapkan atau yang akan kita tulis itu tidak ada kata kerjanya, it's okay, berarti menggunakan subject plus will plus be ya, kalau langsung ke adjective atau adverb atau noun. And then untuk present perfect di sini, present perfect itu apa yang sudah kita lakukan, ada bisa juga udah selesai, bisa juga belum selesai, tapi sudah kita lakukan, udah
yang pernah kita lakukan. Ya, contohnya saya pernah tinggal di Jepang. Dengan kata pernah itu berarti mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 1 tahun atau sebulan yang lalu, itu kan belum, tidak jelas dari itu. Jadi keterangan waktunya just, already itu biasanya menggunakan ini ya, keterangan waktunya recently, up to now, lately, so far, since, for. For di sini artinya bukan untuk ya, tapi for artinya selama. Contohnya, I has I have lived in Japan for 3 months. Saya pernah tinggal di Jepang selama 3 bulan, seperti itu. And then untuk past, ini semuanya, kalau past ini semuanya yang sudah kita lakukan, tetapi di sini ada past simple. Past simple itu menggunakan verb 2, dan kalau memang kalimat atau tulisan kita tidak menggunakan kata kerja, it's okay, itu menggunakan to be, was, or were. Dan kalau memang kalimat kita ada kata kerjanya, kalau membuat kalimat negatif seperti ini, subject plus did plus not plus verb 1. Dan biasanya keterangan waktunya lebih spesifik ya, lebih terlihat. Di sini ada yesterday, kemarin, last tuh, lalu, once tuh, dahulu kala, one day, suatu hari, once upon a time tuh, pada zaman dahulu kala gitu. Once itu seperti itu ya. And then untuk past continuous itu sesuatu yang sedang kita lakukan tapi yang sudah selesai, karena past continuous. When biasanya ada keterangannya when, di sini keterangan waktunya ketika. While tuh, ini kata sambungnya ya, pasti menggunakan kata sambung. Dia telepon saya ketika dia telepon saya ketika saya sedang makan. Itu kan ada ketikanya when. While pada saat, dengan past simple, kemudian ditambahkan dengan past simple ya. Contohnya dengan subject was, were, plus verb ing. Di sini ini nanti untuk past continuous ini belajarnya untuk mendalaminya ke tense gabungan ya. And then past future, akan tapi yang sudah kita lakukan yang lalu, dengan menggunakan if dalam if clause, biasanya dengan kata pengandaian ya, yang ada type 1, type 2, and type 3. And then perfect, past perfect ini sama dengan yang present perfect, tapi ini kalau yang past ini menggunakan had, semuanya menggunakan had, menggunakan verb 3 sama, cuma kata waktunya sini after, before, penggunaannya sama dengan past future. Di sini menggunakan kata sambung after atau before. Kalau yang untuk past future di sini menggunakan kata sambung if ya. If kalau yang perfect, past perfect di sini menggunakan kata sambung after or before, setelah, sebelum, dengan biasanya dengan diikuti oleh past simple, seperti itu. Okay, then you must do this exercise about tense exercise ya. Complete the following words ya in the bracket with appropriate one. Lengkapi kata-kata di bawah ini, kata-kata yang di dalam kurung ya, bracket, with appropriate one, dengan yang tepat. Di sini mahasiswa dari number 1 nanti number 15, the student can to analyze from it's the number, who is the of the number, this one the sentence, this one have the about what for about tense ya. Jadi mahasiswa bisa menganalisis dari nomor 1 sampai nomor 15 kalimat-kalimat ini sekiranya menggunakan tense yang mana ya. Contohnya kayak number 1, she go to school every day. Patokannya dalam mengerjakan bisa referensi menggunakan ini ataupun mahasiswa melihat dari sumber lain ya. Kemudian di sini she go to school every day. Ini
Keywordnya dalam kalimat ini, in this sentence, this one, any, every day, ya. Ada kata keterangan every day. Jadi apa di sini? Pastinya di sini ini ya, present simple. Jadi dalam kurung harus dirubah menjadi present simple. Kata kerjanya di sini go, verbnya go, di sini dirubah menjadi present simple. Karena subjeknya si, jadi di sini jadi goes ya. And then for number 2 and the number 15, this one you must to analyze for yourself ya. Tolong dianalisis dengan mandiri ya. Nomor 2, nomor 15 kurang lebihnya seperti nomor 1. Dianalisis sekiranya menggunakan tense yang mana, seperti itu. Dengan mahasiswa dengan berpatokan dengan materi ini ya, atau dengan sumber yang lain. Then for the tense gabungan, di sini past continuous dan past simple. Kita membahas past continuous dan past simple yang ada di sini tadi ya. Past continuous dan past simple. Sini number 1, number 2 and number 3. Number 2 and number 1. This one. Past time nih, sesuatu yang sudah terjadi, udah selesai, past time, waktu lampau. Kemudian nih continuous yang sedang kita lakukan sekarang, menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi, yang number 1 ya, peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, di peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu itu past continuous, and then menunjukkan peristiwa yang mengganggu terjadi lebih singkat. Di sini past simple. Contohnya, while I was taking, this one no will ya, but while, WHILE, tolong dibenarkan. While I was taking a bath, the telephone rang. Pada saat saya sedang mandi, tuh, telepon berdering. Rang ini dari verb 2 ya, dari past simple. Past simple, the telephone rang. While I was taking, ini rumus dari past continuous. And then bisa dibalik juga seperti ini. The student were doing some exercise. Para siswa atau para mahasiswa sedang mengerjakan beberapa latihan ketika guru datang ke dalam kelas. Tuh, mahasiswa sedang mengerjakan, pada saat mengerjakan itu teachernya, gurunya datang ke kelas. Ini yang kalimat pertama ini menggunakan apa di sini? Past continuous. Kalau yang kalimat kedua di sini menggunakan past simple. Kata sambungnya di sini when. Kalau di sini yang pertama kata sambungnya di sini while, ada di depan kalimat. Boleh dibolak-balik ya. Intinya kalau while itu diikuti oleh past continuous. Kalau when diikuti oleh past simple. Intinya tidak boleh menggunakan dua-duanya, kata sambungnya ya, kata sambungnya atau the conjunctionnya tidak boleh menggunakan while sama when dalam satu kalimat ada dua kata sambung, tapi harus salah satunya. Kalau menggunakan while, pasti while itu diikuti oleh dengan past continuous. Tapi kalau menggunakan kata sambung when, menggunakan past simple. While, ini perhatikan, while diikuti oleh past continuous, kemudian koma ya. Yang ini kalimat past simple. Dan yang kedua ini sama, ini the student were doing, ini past continuous, kemudian diikuti oleh past simple. Perhatikan, kata sambung untuk menggabungkan kedua tense tersebut adalah when, while. Bisa menggunakan s yang berarti ketika atau pada saat ya. Setelah kata when biasanya diikuti past continuous. Setelah kata when diikuti past simple. Setelah kata while biasanya diikuti past continuous. Setelah kata when diikuti past continuous. Okay, for this exercise, this one you must do line for this example ya. Okay.
I hope you understand about this material, and then you must to do this exercise, then you must to upload in classroom. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.